الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه مدامة أيام وشهور والسنين. أما بعد, para hadirin, para hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, para alim ulama, para guru yang hadir di tengah-tengah kita, terutama yang saya hormati guru kita Al-Walid Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat penyakit beliau. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa mendapatkan keberkahan daripada ilmu beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga tak lupa kepada guru kita Al-Ustaz Muhammad, daripada ketua majelis dakwah Al-Adni, dan juga beserta jamaah beliau, dan juga guru kita Ustaz Hendi dari Cikarang, dan juga guru kita Ustaz Fito, dan juga Habib Tahir Asgaf, dan juga guru kita daripada para kiai, dan juga dari Parung Ustaz Irwan Sasadullah, yang mana mudah-mudahan semuanya daripada majlis-majlis cabang dakwah Al-Adni ini Allah Ta'ala berikan panjang umur sehat walafiat, biar bisa hadir terus bersama kita. Tak lupa kepada pengurus daripada majlis Al-Farad, kita doakan mudah-mudahan panjang umur walafiat pada Bapak Sobur, dan juga Ustaz Usam Budi, dan juga Ustaz Lukman. Tak lupa kepada Sohibul Bait, yaitu Bapak Rahmat, dan juga kita doakan kepada Bapak Lurah kita, itu Bapak Ujang. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Amin amin ya Rabbal Alamin. Saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita dikumpulkan lagi di dalam majelis, di dalam perkumpulan-perkumpulan yang menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih dikumpulkan di dalam bulan Maulid yang penuh dengan rahmat, penuh dengan hikmah, penuh dengan hidayah. Sebab datangnya hidayah, datangnya rahmat dari Allah Ta'ala apabila disebutkan daripada namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pernah mendengar daripada suatu ucapan, yaitu ketika disebutkan daripada nama-nama orang soleh, inda dzikru sholihin tanzilu rahmah. Ketika disebutkan nama orang soleh akan datang rahmat. Bagaimana yang disebutkan adalah puncaknya daripada imamnya daripada orang soleh, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih banyak daripada rahmat, lebih yang akan datang adalah rahmat, hidayah serta taufik bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, berbicara mengenai tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu sahabat Nabi, itu nama Ibnu Auf. Itu Ibnu Auf waktu itu sedang ikut bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perjalanan. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan, bersama sahabat, itu sedang menuju daripada suatu tempat peperangan. Ketika itu mau berperang dengan pasukan Romawi. Nah, dalam perjalanan ini, perjalanan masih jauh, akhirnya Nabi menyuruh sahabat untuk bikin kemah, ya, bikin perkemahan, semua disuruh istirahat. Nah, setelah itu ini Ibnu Auf berkeliling kemah-kemah itu, dilihatin sahabat, ada yang lagi tidur, ada yang lagi sholat, ada yang lagi munajat, ada yang lagi bangun tahajud. Lalu kemudian sampai di akhir dia ke kemahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat di tempat tidur Nabi Muhammad nggak ada, dipegang kasurnya. Di situ tempat tidur Nabi udah dingin. Oh, berarti Nabi Muhammad udah lama dari tadi keluar. Kemudian dicari di tempatnya Sayyidina Abu Bakar, di tempatnya Sayyidina Umar juga sama, nggak ada. Akhirnya nggak sengaja dilihat dari jauh ada orang bikin api unggun. Ada 3 orang bikin api unggun, dideketin sama ini sahabat yang namanya Ibnu Auf. Dideketin, ternyata di situ Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kedua sahabat beliau sedang menggali kubur, sedang akan menguburkan daripada sahabat, yaitu yang bernama Abdullah Dzul Bijaden. Nah, kemudian Ibnu Auf pun bercerita, Abdullah Dzul Bijaden ini yaitu seorang pemuda, anaknya orang kaya, yang pintar, cerdas. Nah, kemudian ini Abdullah Dzul Bijaden, ya, dia ini ketika waktu masuk Islam itu dicekal sama abahnya, dicekal sama orang tuanya, sehingga semua kekayaannya dirampas sama orang tua, yang nggak dikasih apapun, sampai baju pun nggak dikasih. Sehingga itu Abdullah ini cuman punya kain wol besar.
kain wol yang kasar, tebal, itu dibagi dua. Satu dipakai buat sarung, satu buat baju. Nah itu makanya disebutnya Abdullah Dzul Bijadin, yaitu yang punya dua lembar kain. Nah akhirnya ini sahabat ini, dia meninggal karena diserang penyakit. Nah, di situ Nabi Muhammad SAW dilihat oleh sahabat ini. Nabi Muhammad masuk di dalam kuburan itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Abu Bakar, "Ya Umar, ya Abu Bakar, turunkanlah sahabat." Dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW. Dipeluk itu mayat, dimasukkan sendiri ke dalam liang lahat. Kemudian Nabi pun menangis pada saat itu. Nabi pun menangis membasahi daripada pipi suci beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi di situ berdoa, "Ya Allah, aku ridho kepada orang ini ya Allah. Ridhoilah orang ini ya Allah. Jagalah orang ini ya Allah dari azab api neraka ya Allah." Sehingga di situ Ibnu Auf menangis. Setiap ingat kisah ini, Ibnu Auf selalu menangis. Kenapa? Pengen dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen dimasukkan ke dalam kubur, ditangiskan dan didoakan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sahabat Nabi bukan main. Mereka mendapatkan suatu kedudukan yang disebut dengan Siddiqiyatul Kubra, yaitu kedudukan yang melampaui daripada 100.000 makom kewalian. Sehingga pernah disebutkan ada satu orang nama pemimpin wali di zaman, yaitu Imam Junaid. Imam Junaid ini terkenal kewaliannya, Masya Allah. Ya seorang wali besar. Itu dikatakan satu orang sahabat yang makomnya paling rendah, yang paling biasa deh. Bukan orang yang terkenal, sahabat yang paling biasa, yang kedudukan paling biasa aja, itu sebanding dengan 70 pemimpin para wali seperti Imam Junaid. Masya Allah. Kenapa? Karena memang sahabat ini diciptakan oleh Allah untuk menemani daripada sosok yang paling agung, sosok yang paling mulia. Nah beda begini, ya kita punya barang berharga, misalkan kita punya berlian, kira-kira yang jagain orang biasa atau orang luar biasa? Pasti orang luar biasa. Pastinya dikasih penjaga yang top, betul nggak? Nggak mungkin Hansip disuruh jaga berlian, ya nggak? Pasti yang disuruh siapa? Petinggi-petinggi, ya nggak? Jenderal-jenderal yang disuruh jaga daripada itu berlian. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua para sahabat mendapatkan pemberian dari Allah, kedudukan yang tinggi, mendapatkan kecintaan dari Allah Ta'ala, yaitu untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat mereka menjadi maju? Apa yang membuat mereka menjadi berhasil di dalam kehidupan mereka? Karena satu, memiliki cinta yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cinta ini tidak terbatas oleh zaman. Cinta ini nggak terbatas oleh zaman. Ingat, di zaman Nabi Muhammad juga ada orang yang nggak ketemu dengan Nabi Muhammad, tapi dia cinta bukan main kepada Nabi Muhammad. Yang kita kenal dengan Uwais Al-Qarni, dia cinta banget sama Nabi Muhammad. Dia mengikuti daripada Islam, dia mengikuti daripada syariat Islam, tetapi dia terhalang, nggak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita masih bisa mengikuti Nabi Muhammad di dalam apa? Di dalam sunnahnya beliau, di dalam mengamalkan sunnah beliau, di dalam mengamalkan daripada ajaran beliau, di dalam menghidupkan daripada syariat-syariat Islam. Di situ kita masih bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ayo kumpulkan jamaah, kumpulkan teman dan kerabat dan keluarga, suruh duduk bersama-sama baca maulid. Kenapa? Karena maulid ini membawa keberkahan. Karena Imam Jalaluddin Asyuyuti, seorang ulama besar, seorang ulama hadis yang digelari dengan gelar Al-Hafidh, yaitu gelar Al-Hafidh ini orang tidak bisa digelari Al-Hafidh kecuali dia sudah hafal 300.000 hadis sahih beserta sanadnya. Jadi bukan orang biasa ini mengatakan. Kata beliau, tidaklah suatu rumah dibacakan sirah daripada maulid Nabi Muhammad SAW kecuali rumah itu akan dijaga dari apa? Dari wabah, dijaga daripada bala, dijaga daripada bencana, dijaga daripada kemalingan, dijaga daripada kebakaran, dijaga daripada segala macam daripada ainul lusus, yaitu daripada pandangan orang-orang yang jahat. Kan ada tuh. Nah
itu kalau orang rumah dibacakan maulid akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah taala, kalau rumah aja dijaga, ya, kalau rumah yang dibacain aja dijaga, bagaimana kalau mulut kita yang rajin sholawat kepada Nabi Muhammad SAW? Pasti bakalan dijaga juga. Gak cuma dijaga di dunia, tapi di akhirat juga bakalan dijaga daripada siksaan api neraka. Amin ya robbal alamin. Marilah sama-sama kita perbanyak baca sholawat di bulan maulid ini. Mudah-mudahan kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang makin banyak baca sholawat, makin dekat hatinya dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab kata Nabi Muhammad, nanti dia hari kiamat nanti, yang paling dekat denganku, yang paling banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan rahmat serta hidayah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.